Kita akan membahas sebuah film fiksi ilmiah. Berjudul The Time Machine tahun 2002. Film ini akan menceritakan tentang seseorang yang membuat mesin waktu untuk merubah masa lalu dan takdir dalam hidupnya, tetapi selalu saja gagal. Berlatar belakang abad ke-19. Sebelum munculnya teknologi yang bisa mengubah semua orang. Kisah akan berfokus kepada seorang ilmuwan jenius yang mengajar di sebuah universitas, yakni Dr. Alexander. Selain beliau mahir dalam fisika matematika dan permesinan, beliau juga sangat mahir dalam melupakan janji bertemu dengan sang kekasih. Sehingga teman sesama pengajarnya pun harus mengingatkan Alexander bahwa malam ini dia harus pergi menemui kekasihnya di taman kota. Ketika temannya berada di rumah Alex, dia pun melihat begitu banyak alat-alat ciptaan Alex yang dianggapnya aneh saat itu. Seperti sikat gigi yang bisa berputar sendiri, dan alat-alat lain yang dianggapnya tidak terlalu berguna. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika dalam perjalanan menuju taman kota, di situ dia melihat seseorang yang menggunakan sebuah kendaraan beroda 4 dengan tenaga uap. Yang kala itu benda tersebut masih sangat langka dan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja. Akibat terkesima melihat kendaraan roda 4 tadi, Alex pun sampai kelupaan bahwa dia harusnya membeli bunga untuk menyambut kedatangan kekasihnya yang baru datang dari luar negeri. Di mana saat Alex mengajaknya jalan-jalan ke tempat sepi, di situ Alex memutuskan untuk memberikan sebuah cincin sebagai tanda bahwa Alex akan segera menikahi sang kekasih. Tetapi tak diduga muncul seorang pria yang nampak sedang mabuk, di mana pria itu menodongkan sebuah pistol dan minta Alex memberikan semua hartanya, dan juga meminta sang kekasih untuk memberikan cincin tersebut kepadanya. Merasa bahwa cincinnya terlalu berharga untuk diberikan, sang kekasih pun bersikeras untuk tidak memberikannya. Hingga si pria itu tak sengaja menarik pelatuknya, yang buat sang kekasih tewas tertembak di bagian vitalnya. Bertahun-tahun setelah kematian sang kekasih, Alex kini lebih fokus di rumah, dengan menyelesaikan perhitungan dan rumus-rumus fisikanya. Di mana si teman yang merasa simpati pun mengajaknya untuk sekali keluar rumah, dan mengajaknya nongkrong di warung kopi. Tetapi Alex yang masih sakit hati dengan kehilangan sang kekasih, tetap ingin menyelesaikan apa yang sedang dikerjakannya, dan meminta si teman untuk tidak datang mengganggunya. Dan ternyata selama bertahun-tahun dari insiden kematian sang kekasih, Alex diam-diam telah membuat sebuah mesin waktu yang terdiri dari beberapa komponen yang ditemuinya pada zaman itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut apa inti atau sumber tenaga mesin tersebut. Tapi intinya Alex bermaksud untuk pergi ke masa lalu dan merubah takdirnya dan sang kekasih supaya bisa tetap hidup sampai menikah dan bahagia selamanya. Dan ketika tuasnya ditarik dan mesin yang mulai bergerak, ternyata Alex sudah berada di malam saat kematian sang kekasih, di mana dia langsung membawa kekasihnya pergi dari taman tersebut, dan memintanya untuk menunggu di pinggir jalan. Sementara dia akan membeli bunga sebagai hadiah yang sempat terlupa di malam itu. Tapi ternyata takdir memang tidak bisa diubah, karena ternyata sang kekasih tewas dengan cara lain. Di mana hal itu membuat Alexander semakin bersedih, tatkala harus ribuan kali pergi ke masa lalu dan melihat ribuan kali kematian sang kekasih dengan cara yang berbeda, yang hal itu menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi Alexander mengenai kenapa manusia tidak bisa merubah masa lalu. Maka dari itu, Alex pun memutuskan untuk maju ke masa depan, berharap di sana dia bisa menemukan jawaban atas pertanyaannya tersebut.
Dari tahun 1899 Alex pun pergi sekitar 130 tahun ke masa depan. Lebih tepatnya tahun 2030 di mana pada masa itu, manusia sudah membuat koloninya di bulan. Alex pun turun dari mesin waktunya dan menghampiri seorang wanita. Wanita itu pun mengatakan tentang penampilan Alex yang jadul. Very retro. Kemudian Alex pun pergi ke perpustakaan kota dengan tujuan untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaannya tentang kenapa masa lalu tidak bisa diubah. Dan betapa terkejutnya Alex melihat teknologi masa depan berupa penjaga perpustakaan yang menamakan dirinya sebagai Fotonik. Layaknya Google yang serba tahu tentang segala hal. Fotonik yang pada dasarnya kecerdasan buatan itu menyimpan seluruh pengetahuan umat manusia. Di mana saat Alex bertanya mengenai mesin waktu, Fotonik ini pun berkata bahwa itu hanyalah fiksi ilmiah yang tidak ada di dunia nyata. Dan Alex pun menemukan catatan sejarah tentang dirinya sendiri, yang dijuluki sebagai ilmuwan nyentrik yang tewas pada tahun 1903. Di mana hal itu menjadi sebuah kelucuan tersendiri bagi Alex. Tatkala menyadari, jika orang-orang di masa depan, ternyata tidak lebih jenius dari orang di masa lalu. Seperti Alexander yang berhasil menemukan mesin waktu. Karena tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, Alex pun pergi menuju ke beberapa tahun selanjutnya. Di mana saat baru melewati 7 tahun, yakni tahun 2037 mesin waktu pun tiba-tiba bergetar hebat. Oleh karena terjadinya sebuah insiden, ketika manusia yang berkoloni di bulan, tak sengaja membuat ledakan yang mengakibatkan bulan meledak dan mengubah jalur orbitnya. Saat Alex akan pergi ke beberapa tahun selanjutnya, tak diduga insiden itu mengakibatkan mesin waktunya mengalami goncangan yang sangat dahsyat, yang membuat Alex terbentur dan tak sadarkan diri. Di mana Alex secara tak sengaja telah menekan tuas untuk maju dengan kecepatan tinggi, yang membuat dirinya pergi jauh ke masa depan yang terbatas. Dalam kondisi pingsan selama berjam-jam, Alex tak tahu jika dirinya sudah melewati ratusan musim, ratusan perubahan iklim dan perubahan struktur bumi. Yang dimana saat Alex siuman dia pun sudah berada di tanggal 16 Juli tahun 800-2701. Ketika siuman untuk kedua kalinya, Alex pun sudah terbaring di atas ranjang, dengan interior desain ala-ala primitif. Di saat dia akan keluar, Alex pun langsung dikejutkan, saat melihat begitu banyak rumah-rumah bambu yang menempel pada dinding tebing. Saat itulah muncul seorang wanita yang bernama Mara, yang merupakan guru bahasa bagi orang-orang pada zaman itu. Di mana setelah 800.000 tahun lamanya bahasa internasional yakni bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa batu, yang hanya digunakan oleh orang-orang kuno pada zaman dahulu. Dan ternyata, masa depan yang kita sekarang anggap akan menjadi sebuah peradaban maju dan serba berteknologi tinggi, ternyata kembali kepada primitif. Saat Mara bertanya dari mana asalmu, Alex pun menjawab bahwa dirinya berasal dari sini, tetapi bukan dari saat ini. Dan setelah mereka mendengar jika Alex berasal dari masa lalu, mereka pun semua menertawakannya hal tersebut, terkecuali Mara. Mara yang seorang guru yang memiliki hati tulus, yang menghargai dan menjaga perasaan seseorang seperti Alex. Saat malam tiba ketika Alex bersantai dengan Mara, dia pun melihat bulan sudah tidak lagi bulat melainkan terpecah menjadi beberapa bagian. Akibat kejadian pada tahun 2037 tadi sehingga sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya malam bulan purnama. Ketika sedang tidur Alex bermimpi tentang penampakan sebuah patung berkepala bergigi tajam yang menggigitnya. Di mana adik Mara yang bernama Bocil pun bermimpi hal yang sama. Disusul dengan penjelasan dari Mara, yang mengatakan bahwa kami semua pernah bermimpi tentang hal itu. Ketika masih kecil, esoknya Mara pun membawa Alex ke lokasi kincir masa depan, yang ternyata tidak lebih canggih dari kincir masa kita. Untuk kemudian Mara menemani Alex memeriksa mesin waktunya, yang dimana di situ Mara meminta satu hal yang serius kepada Alex. Bahwa jika Alex ingin pulang kembali ke masa lalu, tolong bawalah si Bocil bersamamu. Jangan tanya alasannya karena itu semua demi kebaikan si Bocil. Dan tiba-tiba, muncullah sesosok makhluk berwajah seram, yang memburu mereka semua. Mereka muncul dari bawah permukaan tanah. Mereka juga menggunakan sebuah sumpit sebagai senjata,
dan menculik, membawa mereka ke dalam dunia bawah tanah. Ketika semua sedang kepanikan, Alex mencoba untuk tetap fokus pada Mara dan bocil. Di mana saat si bocil dikejar salah satu makhluk itu, Alex meminta agar Mara tetap di sini, dan biarkan dia yang menyelamatkannya. Ketika si bocil sudah selamat, kini giliran Alex berusaha untuk naik ke atas kincir. Yang di situ Alex berhasil menendang makhluk itu jatuh ke bawah. Tetapi karena makhluk itu pantang menyerah dan tak sendiri, maka Alex harus berusaha lebih keras. Hingga akhirnya muncul si bocil yang mengarahkan obor ke si makhluk tersebut. Saat itulah, terdengar suara terompet, menandakan bahwa para makhluk itu harus pulang. Di mana saat bersamaan, Mara dibawa pergi oleh salah satu makhluk yang masuk ke dalam pasir. Heran dengan tindakan para warga yang tidak mau melawan, Alex pun marah, dengan mengatakan bahwa harusnya kalian kuat. Harusnya kalian bersatu untuk melawan makhluk-makhluk itu. Jangan mengulangi kesalahan kami di masa lalu, yang tidak pernah mau untuk bersatu. This is Nemiloitas. Our life here. Tolen, fight back. Why not? Alex pun meminta si bocil untuk menunjukkan tempat yang mungkin bisa membantu. Di mana bocil langsung teringat dengan lokasi yang sebenarnya terlarang untuk didatangi. Yakni, sebuah lokasi yang kata orang terdapat hantu yang mendiami tempat tersebut. So will you tell me what you know? We can see. We're not supposed to talk about it. Where the ghosts are. Dan ternyata, itu adalah lokasi simfoni kecerdasan buatan yang pernah Alex temui di tahun 2030, yang oleh karena sumber tenaganya berasal dari fusi nuklir. Makanya dia masih bisa bertahan meski sudah melewati 800.000 tahun lebih. I serve you. What can I get you? No, too depressing. Hemingway, perhaps? No. Right up your alley, I would think. Photonic, right? Photonic pun menjelaskan bahwa sekarang umat manusia terbagi menjadi dua ras permukaan tanah dan ras bawah tanah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa makhluk yang kita lihat tadi sebenarnya adalah manusia yang sudah berevolusi selama ribuan tahun. Oleh karena kondisi ekstrim yang berada di dalam bawah tanah. All right here. Every page, every anecdotal. But I believe what was once one race, one above and one below. Lucky. Hal itu pun Photonic ketahui ketika dia bertemu dengan seseorang yang pernah jadi tawanan ras bawah tanah, yang kabur ke tempat ini selama beberapa bulan, yang membuatnya memiliki teman mengobrol, sampai akhirnya dia meninggal, dan sekarang yang tertinggal hanyalah tengkorak dan tulang belulangnya saja. Saat Alex bertanya, apakah kamu mengetahui kemana jalan masuk menuju dunia bawah tanah? Photonic pun menjawab bahwa tentu saja, ikuti saja arah timur. Nanti kau akan menemukan sebuah patung kepala bergigi tajam, yang merupakan jalan masuk menuju ke dunia bawah tanah. Tiba di sana Alex pun menyuruh si bocil untuk pulang dan minta bantuan sebisanya, sampai dia berhasil menyelamatkan Mara. Alex perlahan masuk ke dalam dunia bawah tanah, di mana di situ dia melihat begitu banyak ras bawah tanah, yang ternyata melakukan pekerjaan seperti memandai besi, yang ketika mereka sedang sibuk-sibuknya, Alex pun mencoba masuk ke sebuah ruangan, yang di situ terdapat banyak pakaian bekas para korban, yang telah mereka bunuh dan dimakan. Dan tiba-tiba Alex pun terjatuh ke dalam kolam penuh tulang belulang manusia. Untuk kemudian ditarik dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan khusus, yang ada si Mara di dalam situ.
Dan alangkah terkejutnya Alex ketika melihat sang pemimpin dunia bawah tanah yang bernama Morlock. Selain bisa bahasa Inggris dengan baik, dan Morlock ini adalah salah satu jenis manusia yang mengalami evolusi pada otaknya, di mana dia memiliki sebuah kemampuan yang dinamakan telepati seperti Profesor X dalam film X-Men, yang digunakannya untuk mengendalikan pasukannya, dan yang mengatur seberapa banyak manusia yang diculik untuk bahan makanan mereka selama ini. Dengan kemampuan telepatinya, dia bisa mengetahui apa itu otak si Alex, yang jauh-jauh datang dari 800.000 tahun yang lalu, hanya untuk mendapatkan jawaban tentang kenapa manusia tidak bisa mengubah masa lalu. Ternyata Morlock memiliki jawaban tentang pertanyaan Alex tersebut, bahwa ada dua hal penting tentang jawaban atas pertanyaannya tersebut, yakni tentang takdir dan nasib, yang dimana takdir merupakan ukuran, dan nasib adalah hasilnya. Dengan kata lain, takdir tidak terlihat, dan nasib adalah hasil yang terlihat. Dan masa lalu yang ingin diubah oleh Alex adalah termasuk takdir, yang bagaimanapun ingin mengubahnya, nasib atau hasilnya akan tetap sama, karena itu adalah sebuah ketetapan, atau jalan hidup yang tidak bisa diubah oleh siapapun, kecuali oleh Yang Maha Kuasa. Karena Morlock bisa mengendalikan pikiran, dan Alex bisa menggadaikan waktu. Dengan mesin waktunya, Morlock merasa bahwa terdapat persamaan antara dirinya dan Alex, sehingga Morlock dengan baik hati mempersilahkan Alex untuk pulang kembali ke zaman, sesuai dengan takdir atau jalan hidupnya. Namun ketika melihat Mara yang akan mati, hati nurani Alex seketika timbul, di mana saat dia menyalakan mesin waktunya, Alex langsung menarik Morlock ke dalamnya, untuk kemudian terlibat perkelahian sengit, yang membuat Alex terdapat jedot beberapa kali. Ketika dalam posisi terdesak, Alex segera memecahkan pipa gas, yang membuat Morlock tergantung, yang pada saat bersamaan, Alex segera mendorong tuasnya, sehingga membuat Morlock mengalami penuaan drastis, sehingga Alex menang dalam pertarungan tersebut. Entah di tahun berapa ini, tetapi Alex melihat kondisi planet bumi yang berwarna merah, juga dataran yang dipenuhi dengan patung kepala ras bawah tanah. Hingga Alex memutuskan untuk kembali ke Mara dan menyelamatkan semua kaumnya. Dengan sedikit otak-atik, Alex pun berencana untuk meledakkan mesin waktunya, di mana dia dan Mara berhasil sampai ke permukaan. Setelah rasa bawah tanah binasa, dan Alex tidak pulang lagi ke zamannya, kini saatnya dia memiliki sebuah misi baru, untuk memulai kembali sebuah peradaban baru, dengan menggunakan si fotonik, untuk mengajari anak-anak dan remaja tentang bahasa dan ilmu pengetahuan. Sementara itu, Alex dan Mara memutuskan untuk menikah, dan tidak akan lagi mengingat tentang masa lalu. Karena masa lalu adalah tempat yang bagus untuk kunjungi, tetapi bukan tempat yang baik untuk ditinggali. Anda boleh mengingatnya, tetapi jangan terjebak olehnya. Belajarlah dari kesalahan di masa lalu, bukan mengulangi.